Thailand, negara yang sering kita kenal sebagai negeri senyum, kembali memasuki babak penting dalam sejarah politiknya. Di balik gemerlap pariwisata dan kehidupan metropolitan Bangkok, dinamika kekuasaan di negara ini terus bergerak dalam pusaran ketegangan, kompromi, dan konflik kepentingan. Pada akhir tahun 2025, Thailand kembali mencatatkan sebuah peristiwa besar. Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat atau House of Representatives. Keputusan ini bukan sekadar prosedur konstitusional biasa. Ia adalah puncak dari akumulasi krisis politik yang telah berlangsung lama. Sebuah titik balik yang memaksa negara tersebut untuk kembali menyerahkan keputusan kepada rakyat melalui pemilihan umum dini. Pembubaran parlemen ini diumumkan secara resmi oleh Perdana Menteri Thailand saat itu. Setelah memperoleh persetujuan raja sebagai kepala negara, secara hukum, langkah ini sah dan diatur dalam konstitusi Thailand. Namun secara politik, keputusan tersebut mencerminkan rapuhnya fondasi pemerintahan yang tengah berkuasa. Pemerintahan yang berjalan kala itu adalah sebuah pemerintahan koalisi dengan dukungan mayoritas yang sangat tipis di parlemen. Sejak awal terbentuk, koalisi ini sudah diwarnai oleh perbedaan kepentingan antar partai. Rancangan undang-undang strategis seringkali tersendat. Debat di parlemen lebih sering berubah menjadi arena tarik-menarik kekuasaan yang sengit. Ancaman mosi tidak percaya terus membayangi jalannya pemerintahan. Di tengah kebuntuan legislatif ini, pemerintah menghadapi tekanan dari berbagai arah. Kelompok oposisi menilai pemerintahan telah kehilangan legitimasi, baik secara moral maupun politik. Sementara itu, di luar gedung parlemen, suara publik mulai menunjukkan kejenuhan terhadap elit politik yang dianggap gagal menghadirkan stabilitas dan kemajuan yang dijanjikan. Dalam situasi yang serba sulit seperti itu, pembubaran parlemen akhirnya dipilih sebagai jalan keluar konstitusional. Pemerintah berargumen bahwa pemilu dini adalah cara yang paling demokratis untuk meriset legitimasi kekuasaan. Dengan membubarkan DPR, mandat dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat Thailand untuk menentukan siapa yang layak memimpin. Namun, keputusan ini tentu tidak lahir dalam ruang hampa. Sejarah politik Thailand menunjukkan bahwa pembubaran parlemen dan pemilu dini bukanlah hal yang asing. Sejak dekade 1990, dan Thailand telah berkali-kali mengalami siklus yang sama. Krisis politik, kudeta militer, pemerintahan sipil yang rapuh, dan perubahan konstitusi yang berulang kali. Militer, monarki, dan politisi sipil menjadi tiga aktor utama yang terus berinteraksi dan seringkali bertabrakan. Dalam struktur kekuasaan Thailand, setiap kali terjadi pembubaran parlemen, selalu ada bayang-bayang masa lalu yang mengikutinya. Ketakutan akan instabilitas, tetapi juga secercah harapan akan adanya perubahan. Setelah pembubaran DPR, Thailand secara otomatis memasuki masa transisi. Kabinet tetap berjalan dalam kapasitas terbatas sebagai pemerintahan sementara atau caretaker government. Aktivitas politik pun bergeser dari dalam gedung parlemen ke jalanan ruang-ruang kampanye dan media massa. Komisi Pemilihan Umum segera bergerak menyusun tahapan pemilu. Partai-partai politik juga bergerak cepat. Mereka mulai menyusun strategi, menetapkan kandidat Perdana Menteri, dan tentu saja menggalang dukungan saboniak-baniaknya dari masyarakat. Pemilu dini ini dijadwalkan berlangsung dalam waktu kurang dari 2 bulan, sesuai dengan amanat konstitusi. Di tengah persiapan tersebut, masyarakat Thailand sendiri terbelah dalam berbagai pandangan. Sebagian melihat pembubaran DPR ini sebagai langkah berani untuk keluar dari kebuntuan politik yang berkepanjangan. Namun, sebagian lainnya memandangnya sebagai bukti kegagalan para elit politik dalam membangun sebuah pemerintahan yang stabil dan efektif. Isu-isu yang mengemuka dalam kampanye pun mencerminkan kegelisahan publik. Reformasi konstitusi, peran militer dalam politik, kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, serta jaminan kebebasan sipil menjadi topik utama perdebatan. Generasi muda yang dalam beberapa tahun terakhir sangat aktif dalam gerakan pro-demokrasi kembali menjadi sorotan utama.
Mereka membawa energi baru dan tuntutan yang lebih progresif. Di sisi lain, institusi monarki tetap menjadi pilar simbolik yang dijaga dengan sangat ketat. Setiap dinamika politik selalu diiringi dengan kehati-hatian dalam menyentuh isu kerajaan, mengingat sensitivitas hukum dan budaya yang sangat tinggi di Thailand. Pembubaran DPR Thailand ini juga menarik perhatian dunia internasional. Para investor negara-negara tetangga di ASEAN dan mitra dagang lainnya dengan cermat mengamati apakah pemilu dini ini akan menghasilkan stabilitas atau justru memperpanjang ketidakpastian politik dan ekonomi. Thailand, sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara, memegang peran yang sangat strategis di kawasan ini. Stabilitas politiknya akan berdampak besar. Seiring hari pemungutan suara semakin dekat, harapan dan kecemasan berjalan beriringan. Ada harapan besar bahwa pemilu kali ini dapat melahirkan sebuah pemerintahan yang kuat, stabil, dan representatif. Namun, ada juga kecemasan bahwa hasil pemilu nanti kembali digugat, atau bahkan membuka jalan bagi intervensi dari kekuatan non-sipil, seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa perjalanan demokrasi di Thailand bukanlah sebuah jalan lurus yang mulus. Jalannya berliku, penuh dengan kompromi, dan seringkali berakhir pada titik yang tidak terduga. Pembubaran DPR tahun 2025 ini menjadi satu lagi episode penting dalam cerita panjang perjalanan demokrasi Thailand. Apakah pemilu dini ini akan menjadi awal dari sebuah stabilitas baru yang sudah lama dinantikan? Ataukah ini hanyalah sebuah jeda singkat sebelum krisis berikutnya datang lagi? Jawabannya kini berada di tangan rakyat Thailand. Di dalam bilik suara, mereka tidak hanya sekadar memilih wakil rakyat atau perdana menteri. Mereka juga akan menentukan kemana arah masa depan demokrasi di negeri Gajah Putih ini akan melangkah. Thailand kembali berdiri di sebuah persimpangan sejarah yang krusial, dan seluruh dunia menunggu dengan saksama ke arah mana langkah berikutnya akan diambil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar kita bisa terus mengupas isu-isu menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.